Yang ke-13 adalah faudiyah atau dalam kurung asal-asalan atau tidak stabil. Bahasa lainnya kekacauan. Yang dimaksud dengan penulis faudah atau tindakan asal-asalan, bila ditinjau dari segi bahasa memiliki dua arti. Yang pertama, bercampur baurnya beberapa perkara antara satu yang sama yang lainnya, seperti bercampur baurnya beberapa jenis binatang antara satu dengan yang lainnya, atau bercampur baurnya kepemilikan harta antara harta seseorang dengan harta yang lain. Itu dikatakan faudah. Itu makna, salah satu makna. Makna yang lain, yang kedua, kesamaan dalam hal kedudukan atau dalam hal urusan. Dalam bahasa Arab dikatakan kaum faudah. Artinya satu kaum sama dan sederajat, tidak memiliki pemimpin. Seorang penyair berkata, tidaklah baik suatu kaum berada dalam keadaan kacau, tidak memiliki pemimpin, dan tidak ada artinya seorang pemimpin bila orang-orang yang bodoh berkuasa. Jadi kata al-faudiyah, yang dimaksud ini kekacauan di sini, berarti tidak ada kestabilan atau kepastian dalam kehidupan seseorang. Dia hidup dengan tidak teratur, tidak disiplin, tidak didasari pemikiran yang dalam. Juga bisa berarti pekerjaan tanpa konsep, pekerjaan asal-asalan hingga mudah mengarah pada kegagalan, perpindahan terus-menerus, memulai pekerjaan tanpa konsep, lalu pindah kepada pekerjaan lain sebelum menyelesaikan pekerjaan terdahulu yang masih menumpuk. Juga berarti pemikiran atau berpikiran kacau, tidak menentu dan lemah dalam melaksanakan tugas. Sampai sini saya jelaskan, saudaraku seiman. Lebih tertuju sebenarnya maksud penulis di sini adalah kalau kau menanamkan prinsip dalam hidupmu, ingin konsisten ya, dalam kebaikan, maka harus memang memilih keputusan mutlak. Kita cuma punya jalan baik atau jalan buruk, kebenaran atau kebatilan, laki-laki atau perempuan. Dia tidak ada yang tengah, nggak ada tengah-tengahnya. Makanya saya sering bahasakan teman-teman di pengajian, kalau mau hijrah 100%, jangan setengah-setengah. Karena kalau Anda hijrah, Anda masih membuka pintu-pintu masa jahiliyah dulu. Penampilannya sudah mulai kelihatan hijrah, tapi perbuatannya masih perbuatan jahiliyah. Ini karena dia tidak maksimal, dia masih mencampur baurkan. Ini dimaksud dengan faudiyah, kekacauan. Jadi amal soleh dicampur baurkan dengan amal buruk. Susu yang tadinya murni, karena sudah dicampur dengan warna yang lain, maka berubahlah warna bersih yang putih tadi itu menjadi warna yang lain. Kalau susunya putih misalnya. Seperti itulah. Ini banyak sekali orang seperti itu. Dan ini sudah sering saya berikan gambaran tentang timbangannya ya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kita ibaratkan dua telapak tangan saya adalah timbangan, ini adalah timbangan amal soleh, ini adalah timbangan dosa. Kalau ini masih berimbang Anda lakukan, maka kedua-duanya tidak ada kenikmatannya. Beribadah tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsisten atau istiqamah, tidak bisa menambah secara kuantitas dan kualitasnya. Kenapa? Karena masih ada ini mengganjal. Begitu juga dengan berbuat dosa. Dia karena sudah berpenampilan, performanya sudah seperti orang-orang yang faham agama. Ya. Perempuannya sudah berhijab syar'i, laki-lakinya sudah berjenggot, sudah ke masjid segala macam. Tapi dia masih membuka pintu dosa. Di sini kalau dia mau buat dosa, misalnya dia mau pacaran, dia mau apalah, melakukan perbuatan dosa, nanti dia sendiri terganjal. Contoh misalnya ada orang yang sholat iya, tapi masih mabuk. Dia mabuk jam 4 subuh misalnya. Jam 4:30 azan subuh. Dia mabuk dalam kondisi tidak enak. Karena dia tetap masih ada keimanannya yang menghadang dia untuk menikmati mabuk itu. Dia masih pikir nanti kalau saya sholat mabuk gimana nih gitu. Kan gitu. Jadi ini kalau dia masih berimbang nggak bisa. Kalau dosanya lebih naik, lebih tinggi, lebih banyak dosa, amal solehnya cuma seperti gerakan biasa saja. Nggak ada nilainya. Sholat hanya gerakan, baca Quran tidak faham baca kapan mau. Puasa seperti ini Ramadan berlalu dengan hal-hal yang kosong saja. Maksudnya maksiat bahkan, gitu kan, kepada Allah SWT. Kalau masih hal yang mubah masih boleh saja. Tapi maksiat kepada Allah SWT. Nah, lalu apa yang harus Anda kerjakan? Sekarang kita balik. Ini timbangan amal solehnya yang kita naikkan. Ini yang kita tutup. Taubat nasuha dari dosa, tutup kerannya. Biarkan dia stuck di tempat itu. Anda kerjakan saja rutinitas amal soleh. Salat 5 waktu on time, tutup aurat, majelis ilmu, sedekah, semampunya.
Ini akan naik terus. Ini kalau naik terus rate-nya nanti lebih khusyuk, lebih khusyuk. Sampai pada tingkat nanti muncul rasa jijik terhadap dosa itu. Bilang enggak, masa sih harus buat itu gitu. Contoh misal, seorang wanita yang sudah berhijab syar'i dan dia betul-betul mengerjakannya karena keimanan kepada Allah, maka lawannya dia adalah buka hijab, kan gitu, buka hijab. Nah kalau dia mulai pakai hijab syar'i, dia mulai naik nih rate-nya. Nah ini tidak berhijab mulai turun. Awal-awal dia cuma menganggap biasa saja, ya sudah orang nggak mau pakai hijab ya nggak masalah. Naik terus dengan dia beribadah, nanti sampai pada tingkat dia akan benci perbuatan tidak pakai hijab ini. Kebenciannya ini tentu karena Allah SWT, dia bukan benci fisik orang yang tidak pakai, tapi dia tidak akan mungkin dia mau jurumuskan dirinya lagi terlihat auratnya. Terbukti sampai pada tingkat kalau dia sudah sangat mencintai ibadah itu, maka pada saat dia lagi tidak pakai hijab di rumah, ya, terus ada laki-laki yang bukan mahramnya nodong masuk, maka terlihat sedikit saja, mungkin lehernya, mungkin rambutnya, mungkin pundaknya, sudah cukup dia membuat menyesal, ya, luar biasa. Karena ini perasaan imannya ada. Contoh yang lain, tentu ini juga terjadi unsur yang sama ya. Kalau kita balik misalnya, sekarang ini yang naik, ya, dosa yang naik, right? Misalnya tadi masalah hijab, dia tidak pakai hijab nih. Pertama kalau cuma begini saja, dia masih suka dengan orang yang pakai hijab. Tapi kalau dia terus saja ya, naik sedikit amal solehnya dan terus dosanya banyak naik, nanti dia akan benci hijab itu. Akan muncul kebencian. Itu juga kalau kita tarik dalam ibadah lain, sholat. Ya. Kalau sholatnya, orang kan sholat ibadah, terus saja dia jaga khusyuk, dia akan pertama naik, pertama dia mulai istiqomah, dia akan merasa orang tidak sholat hanya kesian. Kalau sampai pada tingkat tinggi, dia akan merasa rugi benar orang kalau tidak sholat. Sampai pada tingkat, dia kalau ketinggalan takbiratul ihram imam saja, dia sudah rasa ruginya luar biasa. Masbuk satu rakaat, dia akan merasa rugi luar biasa. Itu kenapa? Karena keimanannya sudah naik. Itu yang dimaksud di sini. Jadi faudhi yang dimaksud sini atau kekacauan ini, karena seseorang itu mencampur baurkan antara amal soleh dengan dosa-dosa. Begitu juga yang dimasukkan di sini, ya, makna yang lainnya adalah kalau seseorang itu mau melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Misal kalau Anda mau sholat, tidak ada salahnya. Bahkan itu adalah kewajiban Anda mengetahui tata caranya, bacaannya, gerakannya, gitu kan. Kemudian juga Anda membaca keutamaannya sehingga Anda pada saat mengerjakan sholat tadi, Anda mengejar keutamaannya, Anda juga akan maksimalkan gerakan dan bacaannya. Nah, ini yang dimaksud bukan faudhiyah, tapi ini bagus. Faudhiyah ini kalau seandainya tidak seperti itu, tidak ada konsepnya, tidak ada, nggak tahu keutamaannya apa. Sholat ya sholat, sudah sholat ya sudah. Tadi imam baca surah apa? Nggak tahu. Karena dia tidak hadir memang. Seperti itulah. Kata beliau al-faudhiyah atau ketidakdisiplinan atau kekacauan ini adalah sikap yang telah memuabah. Tidak hanya dalam kehidupan mereka yang telah konsisten, tapi juga pada orang-orang yang selain mereka, hingga mudah bagi kita untuk mengetahui adanya sikap tersebut. Dan di antara beberapa gejala tersebut adalah yang pertama, sibuk dengan pekerjaan yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Bulan dan hari-hari berlalu hanya dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bernilai tersebut. Sebagian besar waktunya tersita untuk melakukan perkara itu dengan meninggalkan banyak perkara yang lebih penting. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu tanpa aktivitas. Manajemen waktu pada sebagian orang yang multazim atau orang yang istiqamah tidak begitu penting. Bagi mereka waktu bukanlah ya, perkara besar yang harus diberikan perhatian besar. Memanfaatkan waktu atau membuang waktu adalah hal biasa bagi mereka. Kenapa waktu dianggap? Karena waktu dianggap perkara sekunder, bukan sesuatu yang penting. Yang ketiga, tidak pandai mengatur pekerjaan. Terkadang pekerjaan menumpuk, sementara dirinya tidak mampu untuk melaksanakan semua pekerjaan itu dengan mudah pada waktu yang amat terbatas. Ya, jadi subhanallah, saya pernah temuin orang di poin ini ya. Orang ini lebih tua dari saya sedikit, tapi luar biasa. Udah terlalu banyak yang dia kerjakan. Udah banyak proyek-proyek sosial, dakwah yang luar biasa Allah berkahi dia lakukan. Sementara ada juga orang yang saya temui, umurnya sudah lebih tua dari saya. Belum ada sesuatu yang dia kerjakan, tidak ada hasil. Apa yang dia kerjakan buat agamanya? Yang ada, cuman sudah bangga dengan punya rumah, punya mobil, selesai.
Lalu apa yang kau bawa itu kan semua jadi warisan. Yang kau bawa ke akhirat mana? Mana yang khas yang akan kau bawa? Amal-amal soleh khusus, sholat malammu yang kau pedulikan dengan kualitasnya, hafalan ayat Al-Qur'annya, sedekah rutinnya dan seterusnya tidak ada. Yang keempat, tidak memiliki program kerja dan perencanaan tertulis. Jika di antara kita tidak mempunyai perencanaan dan program tertulis untuk mencapai tujuan, maka kegagalan akan datang menghampirinya. Karena ia berjalan tanpa kesadaran atau tanpa program dan perencanaan. Sebab dia bagaikan orang yang hendak pergi ke hutan belantara tanpa senjata. Fawdha atau tidak disiplin memiliki beberapa bentuk dan corak, gitu kan? Yang sering terjadi ya. Yang pertama, tidak disiplin dalam menuntut ilmu. Ini termasuk juga fawdha. Makanya saya sering bilang teman-teman, buat diri kita merasa lebih butuh dengan ilmu agama daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, obat pada saat sedang sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana dokter atau obat yang boleh kita konsumsi, mana atau kita interaksi ataupun tidak. Tahun demi tahun berlalu tanpa arti dan berapa banyak daya dan potensi berhamburan dan menjadi sia-sia bagi seseorang yang tidak memiliki aturan dalam hidupnya, terutama dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang terjadi hanyalah koleksi kitab atau buku tanpa terlebih dahulu minta pendapat kepada ulama dan aktivitas membaca yang tidak beraturan. Ibnul Jauzi berkata, di antara penuntut ilmu ada yang mengoleksi buku-buku dan menyimaknya tanpa mengetahui apa yang ada dalam buku itu berupa kesahihan hadisnya, juga tanpa memahami isi buku itu. Maka terkadang Anda lihat ia berkata, buku fulan adalah buku yang telah saya simak dan saya telah memiliki naskah buku tersebut, buku ini, buku itu, dan titik-titik. Tanpa pengetahuan untuk memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah. Ibnu Jauzi juga menambahkan, lalu jika ia berfatwa maka fatwanya adalah salah. Dan jika ia bercerita tentang kaidah usul, maka ia mencampur baurkan antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Maka janganlah heran jika Anda menemukan orang yang fawdiyah dalam kurung, tidak disiplin dalam mencari ilmu, itu tidak memiliki ketetapan, ketenangan, dan kemantapan. Terkadang ia membaca satu buku hingga mencapai seperempatnya atau setengahnya, kemudian ia berpindah pada buku yang lain. Lalu ia membaca buku itu sebagaimana ia membaca buku pertama dan seterusnya. Jadi teman-teman, kita konsisten saja, ya, seperti yang Ibnu Jauzi katakan rahimahullah, kadang-kadang masih ada kekeliruan. Apalagi kalau tidak konsisten seperti ini. Ya. Saya pernah bertemu dengan guru Dr. Saleh Suhaimi, lalu saya membahasakan, saya coba pernah menyampaikan sesuatu tapi ternyata itu ada pendapat yang lebih baik. Lalu kemudian saya tarik, bagaimana menurut Anda? Beliau mengatakan, itu hal yang biasa dalam alam penuntut ilmu. Justru harusnya seperti itu, dia bilang. Saya punya berpegang pada sebuah pendapat yang cukup lama saya pegang sekian tahun. Kemudian saya diskusi dengan seorang ulama juga yang mengajar di Masjid Haram, di Masjid Nabawi Madinah. Lalu ternyata dalil dia lebih kuat, maka saya tinggalkan. Contoh, atau ada kekeliruan yang kita sampaikan, maka kita menerima sebagai sebuah masukan. Tapi bukan disengaja. Itu dalam kondisi penuntut ilmu sudah berusaha baca dan segala macam. Bagaimana dengan kalau orang tidak, ya, atau tidak melakukan itu? Tidak ada sama sekali keinginan untuk belajar agama. Lalu kapan dia bisa faham? Ada kadang-kadang orang cuma mengandalkan khutbah Jumat yang cuma 15-20 menit, dianggap dia sudah belajar. Atau ada orang ikut taklim seminggu sekali atau sebulan sekali, dianggap sudah cukup. Kata para ulama, belajar ilmu agama ini, kalau kita berikan seluruh umur kita, maka dia hanya memberikan, ya, seperempat atau setengah dari dirinya. Jadi kalau kita belajar 70 tahun misalnya, kita cuma mendapatkan ilmu setengah dari ilmu itu. Belum bisa mendapatkan semuanya. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang tidak disiplin, yang hendak menghafal Al-Quran. Ia menghafal Al-Quran dari awal, dan tiba-tiba ia lemah. Lalu berhenti menghafal untuk beberapa saat. Terkadang sampai waktu lama dan terkadang dalam waktu singkat. Kemudian ia mengulangi lagi hafalannya akan tetapi dimulai dari surah lain atau dari ayat lain hingga ia bingung sendiri. Apakah harus menghafal dari awal Al-Quran atau dari awal surah atau lainnya. Dan dengan demikianlah seterusnya sehingga hafalan yang telah dihafalnya menjadi hilang. Dan ia terus menerus dalam keadaan seperti itu bertahun-tahun tanpa memiliki hafalan Al-Quran walau hanya 1 atau 2 juz saja. Sementara teman-teman yang disiplin dan sungguh-sungguh telah menghafal seluruh Al-Quran hanya dalam waktu 2 tahun. Begitu pula dengan menghafal hadis. Ia memulai dengan membaca hadis Arba'in Nawawi.
Ini hadis 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ya. Lalu hafal sebagian kecilnya, kemudian pindah pada kitab hadis lainnya. Tahun demi tahun pun berlalu, ia belum hafal kecuali beberapa hadis saja. Jadi orang yang menuntut ilmu harus mempunyai kemauan keras dan bersungguh-sungguh serta berdisiplin. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan rincikan ke 6 perkara itu dengan jelas, yaitu kecerdasan, 1. Yang kedua, kemauan keras, 2. Bersungguh-sungguh, 3. Mempunyai bekal, harta ataupun waktu dan seterusnya, 4. Menyertai guru, 5. Dan waktu yang lama, ini 6. Yang kedua, tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Tadi itu tidak disiplin dalam mengatur, ya, menuntut ilmu. Tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Sedikit sekali manusia yang selamat dari sikap semacam ini, termasuk mereka para penuntut ilmu atau para dai. Bukti yang paling nyata dalam hal ini silahkan Anda lihat pada kehidupan Anda, dan perhatikanlah segala sesuatu yang berada di sekitar Anda. Di sana sini terdapat jadwal kerja yang tidak teratur serta janji-janji pertemuan yang padat. Semua hal itu membuat diri Anda bersedih karena sempitnya waktu serta sedikitnya berkah. Dan perhatikanlah pula perpustakaan pribadi Anda dan semua kitab kita ada di atas rak-rak buku. Berapa banyak buku yang telah Anda baca pada tahun ini, atau tahun lalu, atau tahun-tahun sebelumnya, atau tahun-tahun ketika Anda konsisten. Adakah waktu yang diberikan tidak membantu Anda? Ataukah waktu yang diberikan tidak membantu Anda untuk memahami? Tidak diragukan lagi bahwa tidak disiplin dalam menggunakan waktu adalah sebab dari semua itu. Bukankah lebih baik bagi Anda ketika harus membuat janji, maka pada saat itulah Anda mengeluarkan buku catatan dan pena, kemudian Anda tulis tanggal yang telah Anda janjikan itu, dan kapan hal itu akan dilaksanakan? Bukankah merupakan sikap berdisiplin jika Anda tidak terikat dengan 2 janji dalam waktu yang bersamaan? Anda tanya, bukankah lebih baik bagi Anda sebelum membaca suatu buku untuk melihat daftar isi dan pengantar buku tersebut, lalu Anda melihat jumlah halamannya, kemudian Anda memberi batas waktu untuk membaca buku itu hingga selesai? Sebagai contoh, jika buku itu memiliki 400 halaman, lalu jika setiap harinya Anda mampu membaca sebanyak 30 halaman, maka Anda akan butuh waktu kurang lebih 12 hari saja untuk membaca semua isi buku tersebut. Maka berapa buku yang dapat Anda baca dalam setahun? Dan berapa bidang ilmu yang dapat Anda kuasai? Lalu bagaimana halnya jika Anda dapat membaca 100 halaman setiap harinya? Bukankah hal semacam ini adalah lebih baik daripada tidak berdisiplin waktu? Waktu berjalan sangat cepat sekali, sementara umur manusia itu pendek dan tugas menggunung. Dan ketahuilah bahwa waktu memiliki 3 keistimewaan. Waktu cepat berlalu, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali, dan bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas dan perak. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, aku telah mendapati satu kaum di mana perhatian mereka kepada waktu lebih besar daripada perhatian kalian kepada uang. Dalam penggunaannya haruslah mengetahui skala prioritas, mana perkara yang lebih penting dan mana yang lebih utama. Bahkan selalu yang wajib duluan, kemudian yang sunnah, ya. Kalau betul-betul dia butuhkan hal yang mubah, baru dia terjerumus, baru dia masuk dalam itu. Makruh dan haram tidak ada pintu baginya. Seperti itu kurang lebih, ya. Banyak sekali orang begitu, ya. Jadi sama sekali tidak punya pengaturan waktu yang tepat, sehingga kita temukan antara dia sama orang lain yang sudah berumur yang sama sangat jauh dari sisi produk atau hasil daripada produktivitas, ya, yang dia lakukan atau yang dia hasilkan. Yang ketiga, tidak disiplin dalam pergaulan. Sesungguhnya pergaulan adalah salah satu faktor yang mendasar dalam kehidupan manusia. Karena secara tabiat manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri atau tidak mungkin hidup seorang diri. Karena manusia secara kodrati suka berkumpul dan bergaul. Dan pergaulan itu bagaikan obat yang harus digunakan sesuai dengan keperluan. Karena obat yang melebihi daripada batasan atau dosis yang dibutuhkan terkadang dapat membunuh. Di sana terdapat banyak orang yang melampaui batas dalam memilih teman pergaulan. Setiap hari dia berkenalan dengan seseorang, sementara itu pula ia tidak bisa membedakan mana orang yang soleh dan mana orang yang salah. Sementara fakta telah membuktikan bahwa seorang teman dapat memberi pengaruh pada temannya. Bahkan seorang bijak berkata, katakanlah kepadaku siapa temanmu, maka aku akan katakan kepadamu siapa kamu. Ya, jadi seseorang itu bisa dinilai dari temannya tentunya.
Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama teman. Jadi kalau kita mau nilai dia, lihat orang sekitarnya. Orang sekitarnya baik-baik nggak? Kalau baik-baik berarti dia baik orang ini. Kalau sekitarnya orang buruk berarti dia buruk. Kalau masih bercampur baur ya begitulah dia, kekacauan pada dirinya. Seperti itu. Ya. Kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah bahwa manusia adalah pribadi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dalam hal pikiran dan perhatiannya. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mempunyai pikiran dan pekerjaan atau pengetahuan sederhana, jika ia bergaul dengan orang yang lebih maju pikirannya, maka orang yang pertama akan dipengaruhi oleh orang yang kedua. Ia bagaikan bejana kosong yang dapat diisi oleh apa saja, baik dan buruk. Maka kita selalu dalam agama disuruh bergaul sama orang yang pintar. Selalu teman-teman coba menjadikan bersih. Saya pribadi selalu begitu. Saya cuma mau berteman, semua saya kenal ya. Tapi berteman dengan orang yang cerdas saja. Supaya saya juga terpengaruh cerdas. Berpengaruh dengan orang yang ahli ibadah. Teman sama orang yang ibadah. Supaya kita ibadahnya lebih bagus. Dan cari orang yang lebih baik daripada kita. Karena kalau kita bergaul teman-teman dengan orang-orang yang kualitasnya di bawah kita, maka kita selalu bangga dengan amal yang sudah kita kerjakan. Padahal orang begitu subhanallah. Saya tanya, kenapa enggak sholat? Oh saya masih mending Ustaz. Saya masih sholat subuh sama asar. Teman saya enggak sholat sama sekali. Jadi dia jadikan patokan temannya yang buruk untuk membela perbuatan dia padahal dia salah. Kan gitu. Ini keliru sekali. Jadi berteman sama orang yang hafal Quran 30 juz. Berteman dengan orang yang sholat 5 waktu di masjid tidak pernah ketinggalan. Berteman sama orang yang selalu di majelis ilmu. Berteman dengan orang yang selalu bersedekah. Orang yang zikir pagi petang dan seterusnya. Supaya kita terbawa dengan mereka. Saya pernah subhanallah di kampus waktu saya masih S1. Saya pernah membagi posisi saya. Kalau salah 2 pekan pertama saya duduk di, 1 semester bahkan. Saya duduk di bagian belakang. Apa yang di sekitar saya, setengah kelas itu kurang lebih 50 mahasiswa. Setengah kelas itu, rata-rata dari tengah ke belakang itu pasti ada yang tidur, ada yang menghayal, ada yang coret-coret. Dosen ngomong apa dia nggak paham. Saya perhatikan dan kadang-kadang saya pun terpengaruh ngantuk gitu. Ya. Terus saya lihat, saya perhatikan setengah ke depan ini, apalagi yang di baris depan itu, mereka berbicara sama dosen seakan-akan hanya dia sama dosen itu saja. Pokoknya dia nggak mau dosen keluar kecuali dia sudah paham. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya harus lakukan perubahan nih. Saya coba pindah ke depan. Teman-teman saya sempat kaget pada saat saya pindah dari baris yang ke-5 atau ke-6 di belakang, saya pindah ke baris yang kedua. Karena baris pertama sudah penuh semua tuh. Ada baris kedua kosong, saya duduk di situ. Awal saya kikuk. Karena di sebelah kiri kanan saya semua pada nulis kerjanya. Di belakang tadinya malas gitu. Nulis. Dosen ngomong apa? Mereka diskusi. Saya kadang-kadang, apa ini orang ngomong? Apa yang ditanyakannya gitu. Tapi lama-lama saya adaptasi. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Dalam 3 bulan alhamdulillah, saya bahkan sudah bisa menulis lebih cepat daripada mereka. Bahkan pada saat ujian, banyak di antara mereka yang sebaris sama saya, nilainya masih di bawah saya. Dengan izin Allah SWT. Maka itu terjadi. Seorang muslim, kata beliau, yang berakal tahu kepada siapa dan bagaimana ia bergaul. Hal tersebut telah diterangkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, la tusahibu illa mu'mina. Lianna al-mu'mina la tajidu minhu illa khaira. Kaba'i tibi imma an yuhdiyaka, au tajida minhu raihatan tayyibah. Janganlah kamu berkawan kecuali dengan orang mukmin. Karena seorang mukmin tidak akan kamu dapatkan dari dirinya kecuali kebaikan. Bagaikan penjual minyak wangi. Bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi atau kamu akan mencium aroma wangi minimal darinya. Al-fawdi atau kekacauan tadi, atau tidak disiplin dalam memilih teman pergaulan akan banyak mengganggu seseorang dalam menunaikan berbagai hal. Yang terpenting diantaranya adalah menghambat dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka barang siapa yang banyak temannya tanpa batasan, maka akan sedikit pemberiannya. Begitu pula akan semakin luas banyaknya kawasan saling kunjung mengunjungi. Dengan demikian ia tidak memiliki batasan waktu dan tidak memiliki kunjungan yang bermanfaat. Dan setiap kali rekan-rekannya mendapat kesulitan, maka mereka akan mengunjunginya, meminta bantuan, sekalipun hal itu akan banyak menyita waktu. Memang tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk memilih teman-teman pergaulannya, akan tapi harus dalam batasan-batasan atau batas-batas dan bingkai tertentu. Dan teman yang dapat memberi manfaat, memberi nasihat dan menunjukkan Anda pada kebaikan. Maka hendaklah Anda pertahankan teman yang seperti ini. Sedangkan orang yang banyak mengambil waktu Anda tanpa manfaat dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka jauhi orang seperti itu.
Anda jangan sampai Anda berkata sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Furqan ayat 28 pada hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, ya. Nanti hari kiamat ada orang banyak menyesal mengatakan seperti ini di hari kiamat karena salah pilih teman. Kalau sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Lanjutan ayat sebenarnya ada, ayat 29-nya, laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Dia telah menyesatkan aku dari zikir atau mengingat Allah setelah datang kepadaku peringatan tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang keempat adalah tidak disiplin dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Jadi gini, tahap pertama Anda belajar agama, kemudian mulai terapkan ilmu itu, kan gitu. Nah, lalu kalau kalian bertanya, tahap apa setelah itu? Ini banyak ikhwan dan akhwat kita tidak faham. Mereka sudah mulai belajar, sudah mulai faham, sudah mereka stuck di situ. Enggak, harus selalu ditambah ilmu itu. Kemudian yang terpenting setelah itu adalah istiqamah di ilmu yang sudah kita amalkan. Komitmen udah, zikir pagi petang harus terus. Jamnya tentukan, disiplin di situ, kerjakan. Al-Quran setiap hari 2 lembar, baca, jangan pernah berhenti. Dan seterusnya. Selalu ada harus prinsip pembangunan ini. Dan ini istiqomah yang diperlukan. Ya. Untuk menjadi seorang juara satu di pertandingan mobil misalnya, atau pertandingan atau olahraga, mudah, nggak sulit. Kita coba maksimal, bisa kita juara satu. Tapi yang sulit adalah mempertahankan Anda selalu juara satu. Nah ini yang diperlukan, ini istiqomahnya. Bagi yang memperhatikan firman Allah yang mulia ini, maka ia akan mengetahui bahwa ibadah harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu tanpa terputus hingga ajal menjemput. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara tekun dan kontinu walaupun sedikit. Maka ibadah yang sedikit yang dilakukan secara tekun dan kontinu itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi dilakukan hanya beberapa kali saja lalu terputus. Jadi misalnya orang sholat malam, 2 rakaat saja dikerjakan tapi selalu tiap hari, lebih baik daripada 8 rakaat atau 11 rakaat tapi cuma sekali setahun. Kalau Anda bisa 11 rakaat, kalau Anda istiqomah terus, itu adalah hal yang terbaik. Gitu kan. Orang yang tidak disiplin atau fawdi akan menjalani hidupnya dengan tidak beraturan, bahkan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka terkadang ia tekun melakukan ibadah kepada Allah dan terkadang ia berhenti melakukannya. Sebagai contoh, ia melakukan sholat tahajud beberapa malam, kemudian ia berhenti hingga seakan-akan ia tidak menyadarinya. Terkadang ia membaca Al-Quran dalam beberapa hari, hingga tidak ada hari baginya tanpa membaca Al-Quran. Akan tapi tidak lama kemudian ia telah berhenti membaca Al-Quran hingga pantas dicap sebagai orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Dan begitu seterusnya, ia tidak sabar dalam melaksanakan satu ibadah. Jika melakukan ketaatan, maka ia tidak pernah menekuninya. Bahkan ia bingung dan tidak memiliki ketetapan dalam beribadah kepada Tuhannya. Alangkah indahnya ucapan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang ibadah Rasulullah SAW, maka beliau berkata, jika beliau melakukan satu pekerjaan, maka beliau menekuninya. Disebutkan juga sabda Nabi SAW, Ya Abdullah la takun kafulan, karena yakumul lail thumma tarakah. Wahai Abdullah, beliau nasihati sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menjadi seperti si fulan yang bangun malam untuk sholat tahajud kemudian ia meninggalkan sholat tahajud itu setelahnya. Jadi ketidakdisiplinan adalah sikap yang berbahaya terutama pada kehidupan orang yang bersikap konsisten atau multazim atau istiqamah. Karena seseorang yang multazim atau coba istiqamah adalah manusia yang lebih utama untuk mengatur dan berdisiplin dalam hidupnya dan membuang jauh-jauh sikap tidak disiplin dalam kamus hidupnya. Sementara Islam, agama kita, telah memerintahkan kepada kita untuk hidup berdisiplin dalam seluruh urusan kehidupan. Maka tidak logis jika seseorang bersikap konsisten terhadap sunnah Rasulullah SAW secara lahiriah dan meneladaninya, lalu Anda temukan kehidupan orang ini berantakan atau amburadul. Bahkan hal itu sampai terjadi pada amal-amal batinnya. Kehidupan seseorang konsisten itu terkesan dalam ayat atau dalam ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dalam surah Al-An'am 162. Sungguh salat, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah alam semesta, Tuhan alam semesta. Hendaklah seorang muslim harus bersih diri dari sikap tidak disiplin dan hendaknya membangun kehidupannya di atas sikap kesungguhan dan keseriusan dan tidak membiarkan sikap tidak disiplin bersarang di seluruh lini-lini atau sisi-sisi kehidupannya. Ini kurang lebih gambarannya insya Allah.